Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Hidayah Haryani. Kita langsung aja ke videonya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai nama-nama lain dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu memiliki banyak makna dan juga banyak arti-arti lainnya. Nah, langsung aja di sini kita bakal bahas nama-namanya. Nah, nama lain Al-Quran yang pertama ialah Alkitab. Nah, Alkitab sendiri artinya yaitu kitab, di mana Allah telah menjadikan Al-Quran di mana isinya itu berisi mengenai ajaran-ajaran pokok Al-Quran dan juga berisi mengenai hukum-hukum syariat bagi manusia. Nah, nama Alkitab sendiri diambil dari Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan ayat 1-3 yang artinya mi kitab yang menjelaskan, yaitu kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya dan juga menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, selanjutnya nama lain dari Al-Quran yang kedua ialah Al-Huda. Artinya ialah petunjuk. Bagi umat Islam merupakan sebuah petunjuk pedoman hidup dalam melangsungkan kehidupan, dalam melaksanakan segala sesuatu, di mana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu Al-Quran sesungguhnya merupakan petunjuk bagi umat manusia. Nah, Al-Huda ini sebagai nama lain dari Al-Quran telah dinilai karena sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari kitab suci umat Islam tersebut. Nah, selanjutnya nama lain dari Al-Quran ialah Al-Furqan. Disebut Al-Furqan karena Al-Quran sebagai pembeda. Nah, di mana dalam hal ini Al-Quran dijadikan sebagai pembeda kehidupan umat Islam dari umat-umat lainnya, baik dari segi ibadah, dari segi hal-hal lainnya. Nah, dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran, manusia sudah sewajarnya dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, karena Al-Quran telah memberikan petunjuk di dalamnya. Nah, nama Al-Furqan itu sendiri diambil dalam Quran surah Furqan ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran kepada hambanya. Nah, selanjutnya nama lain dari Al-Quran ialah Ar-Rahmah. Disebut Ar-Rahmah yaitu karena Al-Quran akan melahirkan rahmat, melahirkan hikmah dan juga keimanan. Nah, bagi umat Islam yang senantiasa beriman dan berpegang teguh kepada Al-Quran, maka insya Allah ia akan terus berada dalam kebaikan dan senantiasa akan cenderung kepada kebajikan. Kata Ar-Rahmah sendiri diambil dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai sesuatu yang akan menjadi penawar rahmat bagi setiap orang yang beriman. Sedangkan bagi mereka yang zalim kepada Al-Quran, hanyalah akan menambah kerugian. Nah, selanjutnya Al-Quran disebut An-Nur yang artinya cahaya. Selain menjadi petunjuk, pedoman maupun rahmat, Al-Quran sebagai cahaya bagi kehidupan manusia, yaitu agar menuntun manusia menuju jalan yang benar dan menjauhkan dari kegelapan serta kesesatan. Nah, dengan cahaya ini manusia akan senantiasa beriman serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkan dari segala kesempitan dunia dan melihat keluasan di akhirat. Nah, kata An-Nur sendiri diambil dalam Quran surah Al-Maidah ayat 17 yang artinya Allah Subhanahu wa taala membawa hamba tersebut keluar dari adanya kegelapan menuju terangnya cahaya dan tentu dengan izinnya menunjukkan ke jalan yang benar dan lurus. Nah, selanjutnya nama lain dari Al-Quran ialah Ar-Ruh yang artinya roh, di mana Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran karena selayaknya jasad manusia tanpa adanya roh, manusia akan mati, tidak berguna dan juga akan membusuk. Nah, Al-Quran sendiri dinilai sebagai roh karena akan menghidupkan hati yang telah mati hingga dekat kepada sang pemilik hatinya. Nah, kata Ar-Ruh ini diambil dalam Al-Quran surah Asy-Syura
ayat 52 yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad sebagai ruh, yaitu Al-Quran dengan adanya perintah kami. Nah, selain itu, nama lain dari Al-Quran ialah Asy-Syifa, artinya obat atau penawar. Al-Quran disebut sebagai Asy-Syifa karena manusia tentu akan memiliki beragam penyakit hati seperti sombong, ragu, bahkan syirik. Nah, Al-Quran dapat menjadi penawar hati dan penyembuh hati dari berbagai penyakit hati di dalam manusia. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar akan membawa kedamaian dan ketenangan hati bagi manusia apabila diamalkan. Nah, maka dari itu kata Asy-Syifa sendiri terdapat dalam surah Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah datangkan kepadamu sebuah pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penawar dari penyakit yang ada di dalam hati, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ada juga nih nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Haq, yang artinya kebenaran. Sudah pasti bahwa Al-Quran itu mengandung kebenaran yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada kesalahan pun, dan juga tanpa ada kekeliruan. Nah, nama Al-Haq sendiri diambil dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 147 yang artinya, kebenaran itu sesungguhnya dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali wahai engkau Muhammad termasuk dalam orang-orang yang ragu. Nah, selanjutnya ada juga nih nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Bayan, yang artinya keterangan atau bukti yang nyata. Disebut sebagai bukti yang nyata karena Al-Quran memberikan penjelasan dan keterangan kepada umat manusia perihal apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka, penjelasan mengenai antara hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang lurus dan juga yang sesat. Ini dulu, semoga bermanfaat. Nah, silakan nanti cari lagi nama-nama lain dari Al-Quran. Jika kalian tahu nama-nama lain dari Al-Quran selain yang telah aku sebutkan tadi, silakan komentar di bawah ini ya. Semoga nanti kita bisa sharing lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.